Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Lagi pula, bukankah hanya dibutuhkan beberapa gerakan untuk mengalahkan salah satu dari mereka? Namun yang melegakan mereka, dan membuat mereka marah atas penghinaan tersebut. Jiang Fan berkata sambil mengatupkan kedua tangannya di belakang punggungnya, waktu setiap orang sangat berharga. Untuk menghemat waktu kita semua, mengapa kalian tidak menyerangku bersama-sama? Wajah Sang Sikyu berubah malu saat dia berteriak, kau benar-benar sombong. Mari kita patuhi dia. Sekarang bersama-sama. 4 keajaiban tingkat keempat formasi inti lainnya, sama-sama murka, berbagi amarahnya. Keajaiban paviliun mekanisme surgawi baru saja ditantang dengan penuh penghinaan oleh murid Tanah 9 Sekte. Mereka tidak peduli bahwa mengeroyoknya mungkin merupakan hal yang tidak terhormat. Kemenangan datang lebih dulu. Tanpa ragu, kelima orang itu saling bertukar pandang, melompat ke posisi berbeda, dan membentuk formasi terkoordinasi. Ini adalah formasi pembunuh yang telah mereka latih secara khusus sebelum datang ke medan perang. Dengan menggabungkan teknik mereka yang berbeda, hal itu membuat lawan yang terjebak tidak memiliki ruang untuk menghindar dan tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Memaksa mereka menanggung beban penuh dari kelima serangan tersebut secara bersamaan. Awalnya dirancang untuk menjatuhkan Raja Binatang lapisan kelima formasi inti. Dan itu terbukti sangat efektif. Sekarang, mereka tidak punya pilihan lain selain menggunakannya terhadap seorang murid junior lapisan kedua formasi inti. Sang Sikyu menggeram, alisnya berkerut erat, mari kita lihat seberapa sombongnya kamu sekarang, nak. Lakukan itu. Kelima orang itu secara bersamaan melepaskan teknik mereka. Satu orang menghunus busur panjang, dan meluncurkan anak panah pemecah suara untuk serangan jarak jauh. Yang lain memanfaatkan shifting shadow, membuat pergerakan mereka tidak dapat diprediksi dalam pertarungan jarak dekat. Yang lain lagi mengembuskan kabut yang jelas-jelas mengandung sifat-sifat halusinasi sebagai pendukung gangguan. Teknik mereka memang beragam. Namun mereka bekerja sama dengan mulus, memastikan setiap serangan menargetkan lawan yang terkepung dengan efektivitas maksimal. Wajah Jiang Fan menunjukkan sedikit keheranan. Formasi ini dirancang dengan sangat baik. Di seluruh Tanah 9 Seke, belum lagi memiliki banyak murid yang kuat. Bahkan jika ada, dia belum pernah mendengar mereka mampu membentuk susunan yang terkoordinasi seperti itu. Kelompok individu kuat yang tampaknya muncul entah dari mana ini sungguh luar biasa. Karena itu, ia memutuskan untuk menanggapinya dengan serius. Tanpa menunda, dia mengeluarkan sitar kuno giok putih. Ketika terjadi pertempuran yang kacau, tidak ada yang lebih efektif daripada teknik gelombang suara yang tersebar luas dan berkekuatan besar. Kalau begitu, izinkan aku memainkan sebuah lagu untukmu. Dentang. Dengan satu tangan, dia menekan sitar ke tanah, dan dengan tangan yang lain, dia mengusap jari-jarinya di sepanjang senar sitar. Segera, raungan naga yang menggelegar meletus, mengguncang langit dan bumi. Gelombang suara yang mengerikan itu menghancurkan hamparan es di bawahnya menjadi beberapa bagian. Kelima orang di sekelilingnya menanggung beban serangan pendengaran. Masing-masing terpental karena serangan tiba-tiba itu, sambil memuntahkan darah saat terjatuh. Untuk sesaat, udara dipenuhi erangan penderitaan. Jiang Fan menyimpan sitarnya, dan tanpa tergesa-gesa mendekati tempat di mana inti iblis disimpan. Dia mengambil 5 inti iblis yang ditempatkan kelompok itu dan menyimpan semuanya. Menambahkan bagian Leng Qingzu. Dalam 2 pertempuran, dia telah mendapatkan total 30 inti iblis. Itu setara dengan menyelesaikan 6 misi tingkat pertama. Itu jauh lebih cepat daripada memburu Raja Binatang. Sambil tersenyum tipis, dia mengepalkan tangannya dan berkata, terima kasih semuanya atas pertandingannya. Jika Anda tertarik berjudi lagi, pastikan untuk menemui saya. Arogan. Leng Qingzu dan yang lainnya melotot ke arahnya dengan mata berapi-api, gigi mereka menggertak karena marah. Pada saat ini, Jian Linyuan, dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, tersenyum tenang, bisakah Anda memberitahu kami sekte mana yang Anda ikuti?
6 lainnya langsung terdiam. Mereka semua sama-sama penasaran untuk mengetahui dari mana monster kecil ini muncul. Jiang Fan menatapnya dengan waspada. Nalurinya mengatakan bahwa kakak senior Jian ini memiliki kekuatan yang mengerikan. Apakah kau juga ingin bertarung? Tanya Jiang Fan. Bab 455 kalah sampai meragukan hidup. Jian Linyuan tersenyum tipis dan berkata, tidak, aku berlatih keterampilan pembantaian. Saya membunuh, bukan berkelahi. Hanya mereka yang harus mati yang akan melihatku menyerang. Pupil mata Jiang Fan sedikit mengecil. Mungkinkah benar-benar ada orang di dunia ini yang menguasai jurus pembantaian? Dia pernah membaca tentang hal itu di sebuah manuskrip kuno. Di antara sekian banyak jalur pengembangan sihir, ada beberapa metode yang sangat khusus. Skill pembantaian adalah salah satunya. Praktisi yang menempuh jalan seperti itu jarang menemui akhir yang baik. Karena, mencapai puncak kultivasi hanya berarti satu hasil, kehilangan pikiran. Menguasai teknik ini melibatkan lebih dari sekadar menguasai berbagai teknik berbahaya dan mengerikan. Seseorang juga harus mengonsumsi darah binatang iblis yang ganas sejak usia muda, sehingga menumbuhkan garis keturunan yang haus darah. Begitu mereka melakukan gerakan, garis keturunan yang haus darah akan aktif secara otomatis, mendorong mereka ke dalam keadaan haus darah yang gila. Pendengaran, penglihatan, sentuhan, kepekaan, dan kelincahan mereka semua akan meningkat ke tingkat yang tidak manusiawi dalam sekejap. Ketika dipasangkan dengan skill membunuhnya, kemampuan tempur mereka menjadi sangat menakutkan. Bagian yang paling mengerikan adalah, dalam keadaan mereka yang haus darah, rasionalitas tidak akan ada lagi. Kecuali lawannya tewas, mereka akan terus bertarung tanpa henti. Siapa yang tidak takut menghadapi seniman bela diri yang begitu kejam dan berbahaya? Skill pembantaian secara luas diakui sebagai gaya bertarung yang paling kuat. Kejatuhannya dari popularitas bermula dari bahayanya yang melekat, semakin dalam seseorang mengolahnya, semakin terkikis pula kejernihan mentalnya oleh garis keturunan yang haus darah. Pada akhirnya, seseorang akan kehilangan kemampuan untuk mendapatkan kembali rasionalitas manusianya. Mereka menjadi gila dan berubah menjadi iblis. Nasib akhir mereka melibatkan dibunuh sebelum waktunya oleh lawan yang lebih kuat atau menyebabkan kekacauan sebagai iblis sebelum dibunuh. Tidak ada pengecualian yang pernah dibuat. Di hadapannya berdiri seorang pria berambut perak dengan tatapan tenang dan penuh wawasan. Orang ini ternyata adalah seorang praktisi jurus pembantaian yang legendaris. Itu sama sekali tidak seperti sosok Jiang Fan yang buas, tak terduga, dan mudah marah seperti yang dibayangkan. Jiang Fan mengangguk dan menjawab, baiklah, tidak apa-apa. Mengenai afiliasi sekte saya, sama seperti milikmu, bukan urusanmu. Dengan mengatakan hal itu, dia mengerahkan kekuatan spiritual di kakinya, bersiap menggunakan teknik gerakannya untuk meninggalkan area tersebut. Jian Linyuan tidak mencoba menghentikannya. Sebaliknya, dia terkekeh anggun, kalau kau tidak mau mengatakannya, ya sudahlah. Dengan kekuatanmu, hanya masalah waktu sebelum kau bergabung dengan paviliun mekanisme surgawi. Kau akan mengetahuinya nanti. Sebagai calon kakak seniormu, izinkan aku memberimu nasihat. Aura darah ras iblis pada dirimu mulai muncul ke permukaan. Jika kau terus membunuh, aura itu akan melekat padamu. Pada saat itu, kamu akan menjadi musuh bersama ras iblis. Mata Jiang Fan berkedip. Dia teringat Ye Changyuan, yang menjaga wilayah ini. Pria itu telah membunuh begitu banyak orang sehingga lapisan aura darah terlihat jelas mengalir di sekelilingnya. Mengingat perkataan Jian Linyuan, Jiang Fan menangkupkan kedua tangannya dan berkata, terima kasih atas peringatannya. Selamat tinggal, suara mendesing. Dia berubah menjadi bayangan sekilas dan menghilang di tengah hamparan salju tak berbatas. Leng Qingzu dan yang lainnya duduk di tanah, agak tertegun. Seorang murid laki-laki dari tingkat keempat formasi inti tiba-tiba bertanya, jadi, kita kalah, begitu saja. Yang lainnya berbagi perasaan surrealis dan seperti mimpi yang sama. Sekelompok anak ajaib dari paviliun mekanisme surgawi telah dikalahkan sepenuhnya oleh seorang anak liar yang muncul entah dari mana. Sekalipun ini adalah mimpi, itu adalah mimpi yang tidak masuk akal. Namun itu benar-benar terjadi.
Bam! Leng Qingzu memukul mayat binatang iblis di belakangnya dengan frustrasi. Dari mana itu belajar begitu banyak teknik? Benar-benar konyol. Sang Sikyu pun menggerutu, ya, dia benar-benar curang. Saat berduel dengan kakak senior Leng, dia menggunakan begitu banyak teknik, dan kemudian tiba-tiba dia melepaskan teknik jalur suara. Itu keterlaluan. Mereka teringat berbagai teknik yang digunakan Jiang Fan. Hitungan kasar menunjukkan jumlah totalnya 8. Dan paling tidak, mereka semua berada pada level bumi, pangkat lebih rendah. Tidak ada satupun di antaranya yang hanya sekedar teknik ornamen atau biasa saja. Apakah dia benar-benar manusia? Leng Qingzu bergumam, air mata mengalir di matanya. Mengenai kekuatan, dia tidak diragukan lagi merupakan yang menonjol di antara para praktisi lapisan kelima pembentukan inti. Rekor kemenangannya jauh melebihi kekalahannya. Melawan mereka yang tingkatannya lebih rendah, dia punya rekam jejak yang sempurna. Tetapi hari ini, dia benar-benar dihancurkan oleh Jiang Fan. Hanya dalam beberapa saat, dia telah melepaskan 7 teknik tingkat bumi. Bagaimana caranya melawan hal itu? Kemudian, Jian Linyuan, dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, menatap ke arah Jiang Fan menghilang dan berkata, 8 teknik tingkat bumi hanyalah batas pemahamanmu. Bukan batasnya. Apa? Leng Qingzu menyeka air matanya, ekspresinya terkejut saat dia bertanya. Kakak senior Jian, apakah maksudmu orang ini punya metode lain yang belum pernah digunakannya? Yang lainnya membeku sepenuhnya. Lagi, apakah orang itu benar-benar bukan sekedar monster yang memakai kulit manusia? Jian Linyuan menggelengkan kepalanya pelan, bukan hanya satu. Banyak. Salah satunya adalah teknik yang terkenal, serangan jiwa yang sangat berbahaya. Dia tidak pernah menggunakannya, yang jelas menunjukkan dia menunjukkan belas kasihan kepadamu. Mendesis. Leng Qingzu akhirnya ingat bahwa Jian Linyuan sebelumnya pernah menyebutkan bahwa iblis Trenggiling yang melarikan diri telah mengalami kerusakan pada jiwanya. Ternyata orang yang bertanggung jawab adalah Jiang Fan. Setan Trenggiling, meski berada di level kelima formasi inti, jiwanya rusak. Jika dia menggunakan serangan itu padanya, bagaimana dia bisa bernasib lebih baik? Orang itu benar-benar aneh. Leng Qingzu tersentak. Mata Jian Linyuan berbinar penuh arti saat dia berkata, selain itu, intuisiku memberitahuku. Dia membawa senjata yang sangat berbahaya. Terakhir kali aku merasakan sensasi seperti itu adalah dengan harta ajaib pribadi Master Pavilion. Apa? Pupil mata Leng Qingzu menyusut drastis. Harta karun ajaib pribadi Master Pavilion mekanisme surgawi tak lain adalah artefak spiritual. Dia menarik napas tajam. Semua jejak keengganannya untuk mengakui kekalahan sirna. Jika Jiang Fan telah melepaskan serangan jiwa dari awal, bersamaan dengan artefak spiritual, tubuhnya akan lama menjadi dingin. Mulut Sang Sikyu menganga saat dia tergagap, dia benar-benar orang aneh kecil. Tetapi kakak senior Jian, karena kamu sudah tahu, mengapa kamu tidak menghentikan kami lebih awal? Kita tidak hanya mempermalukan diri sendiri, tetapi kita juga kehilangan inti iblis yang diperoleh dengan susah payah. Leng Qingzu menatapnya dengan tatapan kesal yang sama. Kalau saja mereka tahu betapa mengerikannya dia, mereka tidak akan memprovokasi dia, apalagi berjudi dan berkelahi dengannya. Jian Linyuan terkekeh pelan, apakah ada yang mendengarkanku ketika aku mengatakan bahwa junior sister Leng mungkin bukan tandingannya? Mendengar kata-kata ini, wajah halus Leng Qingzu memerah, dan yang lainnya merasa malu juga. Sebagai anak ajaib pavilion mekanisme surgawi, bagaimana mungkin mereka menganggap murid dari 9 sekte sebagai setara mereka? Tak ada satupun perkataan siapapun yang dapat mempengaruhi mereka. Jian Linyuan, dengan kedua tangannya tergenggam di belakang punggungnya, berjalan menuju wilayah utara, sambil berkata sambil tertawa. Kata-kata tidak dapat mengajarkan apapun kepada seseorang. Pengalaman dapat mengajarkannya sekali dan untuk selamanya. Menghabiskan 5 inti iblis untuk pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan, itu sepadan. Wajah Leng Qingzu menjadi semakin merah. Sambil menggertakkan gigi peraknya karena frustrasi, dia berkata, kemana kita harus pergi untuk menemukan Raja Binatang sekarang? Setelah kehilangan begitu banyak inti binatang, mereka harus mencari cara untuk mengisinya kembali dengan cepat.
Jian Linyuan melirik ke utara, rambut peraknya berkibar, dan dengan tenang berkata, "Di wilayah ras iblis, apa?" Kelompok itu mempertanyakan apakah mereka salah dengar. Leng Qingzu bertanya, "Kakak senior Jian, bukankah garis depan akan lebih aman?" Wilayah ras iblis tidak memiliki dukungan apapun. Jian Linyuan menjawab dengan acuh tak acuh, pengikut paviliun mekanisme surgawi harus bertindak seperti pengikut paviliun mekanisme surgawi. Jangan bersaing dengan para pengikut 9 sekte untuk mendapatkan rampasan. Kita akan pergi ke tempat-tempat yang berbahaya. Serahkan saja Raja Binatang di garis depan pada mereka. Leng Qingzu dan yang lainnya saling bertukar pandang, lalu buru-buru mengikutinya. Meskipun ada banyak kelompok murid paviliun mekanisme surgawi yang dikerahkan, tidak semua orang akan bertindak sama. Namun, itu cukup untuk memastikan mereka melakukan apa yang benar. Adapun Jiang Fan, setelah melakukan teknik gerakannya beberapa kali, ia mendarat di atas gunung salju yang menjulang tinggi. Dia menatap ke kejauhan, mencari binatang iblis yang menyusup di balik garis. Setelah 7 atau 8 hari membersihkannya, binatang buas yang telah menembus pertahanan hampir punah. Jiang Fan mempertimbangkan apakah dia harus langsung menuju garis depan. Pada saat itu, seekor kuda spiritual seputih salju, dikejar oleh Raja Binatang Buas yang ganas di tingkat kedua formasi inti, melesat melewati kaki gunung. Jiang Fan awalnya bersuka cita, inti iblis telah menyerahkan dirinya padanya. Namun ekspresinya segera berubah muram. Kuda rohani putih itu, milik Xia Chaoge. Bab 456 Permohonan Bantuan Xia Chaoge 10.000 mil padang salju di wilayah utara. Tanpa binatang roh, kau hampir tak dapat bergerak sedikit pun. Kecuali jika tuannya dalam bahaya, mereka tidak akan pernah meninggalkan binatang roh mereka. Lebih-lebih lagi, kuda putih itu cerdas dan tidak akan mudah meninggalkan tuannya kecuali benar-benar diperlukan. Kuda spiritual Xia Chaoge muncul di sini sendirian. Tidak perlu memikirkannya, pastilah dia menghadapi bahaya. Dia segera melompat dan menggunakan teknik pengendalian pedang untuk membunuh Raja Binatang yang mengejarnya. Kemudian dia menekan kuda spiritual itu, "Jangan lari. Ini aku." Kuda spiritual itu mengenali Jiang Fan dan berkata, "Cabul." Jiang Fan tertegun, "Kau memanggilku?" Kuda spiritual berkata, "Itulah yang dikatakan tuanku." "Apa?" Jiang Fan bingung. Xia Chaoge memanggilnya seorang cabul. Tidak. Dari mana ini berasal? Dia selalu menjaga kesopanan antara paman seperguruan yang lebih tua dengan keponakan adik perempuannya yang lebih muda. Dia tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak pantas. Bagaimana dia bisa memfitnahnya seperti itu di depan binatang rohnya? Baiklah, ini bisa dibicarakan nanti. Dia bertanya dengan nada mendesak, "Mengapa kamu di sini? Di mana gurumu?" Tatapan mata kuda spiritual itu menjadi mendesak, "Cepat, lepaskan aku. Tuanku mengirimku kembali ke Sunset City untuk menyampaikan pesan. Ada pasukan binatang iblis yang jumlahnya lebih dari 100 di Skybrea King Canyon. Mereka semua adalah Raja Binatang. Pemimpin terkuat ada di level kelima formasi inti." Jiang Fan terkejut. Berapa banyak binatang iblis yang berhasil menerobos terakhir kali saat garis pertahanan longgar? Belum lagi kelompok binatang formasi inti tahap menengah yang dipimpin oleh Xuan Jia. Sekarang lebih dari 100 Raja Binatang telah muncul. Begitu banyak Raja Binatang, bahkan jika Jiang Fan bertemu mereka, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. "Lalu di mana gurumu?" Kuda spiritual itu berkata dengan nada mendesak, "Tuanku berjuang keluar dari pertumpahan darah demi aku dan menyuruhku untuk lari terlebih dahulu. Dia dikepung. Tidak usah bicara lagi, aku harus segera kembali ke Sunset City." Jiang Fan menekannya lagi, "Apa gunanya mendatangkan bala bantuan sekarang? Butuh waktu setidaknya 5 atau 6 hari untuk kembali. Saat bala bantuan tiba, majikanmu mungkin sudah meninggal." Kuda spiritual itu merintih, "Jadi apa yang harus kita lakukan?" Jiang Fan bersiul pada Bai di kejauhan. "Pimpin jalan." Kuda spiritual itu mengedipkan matanya yang besar dengan bingung, "Apa gunanya bagi seorang cabul sepertimu untuk pergi?" Sebuah urat muncul di dahi Jiang Fan. Dia memukul kepalanya, "Hentikan omong kosongmu. Minggir." Kuda rohani itu berlari kencang sambil menahan sakit.
Bai segera mengikutinya. Ketika mereka melewati bangkai seekor binatang iblis, mereka berhenti dan menggali perutnya dengan satu tanduknya. Mereka segera mengeluarkan sepotong besar daging spiritual dan inti iblis. Kemudian ia segera menyusul Jiang Fan. Ia dengan tekun menyerahkan inti iblis kepada Jiang Fan sambil dengan senang hati memakan daging spiritual. Jiang Fan mengambil inti iblis dan memuji, tidak sia-sia. Kuda spiritual itu melirik Bai dan segera membelalakan matanya. Adik Bai, apakah kamu berhasil mencapai tingkat keempat formasi inti? Semua makhluk roh di Sunset City saling mengenal dengan baik. Belum lama ini, Bai hanya berada di level ketiga formasi inti. Bagaimana ia berhasil mencapai tingkat keempat pembentukan inti? Bai dengan bangga berkata, dengan perlindungan saudara Jiang Fan. Apa itu formasi inti tingkat keempat? Cepat atau lambat aku akan menembus formasi inti tingkat kelima. Setelah memakan segumpal daging kerang sebelumnya, ia hampir berhasil menembus tingkat keempat formasi inti. Dalam beberapa hari terakhir, ia telah memakan daging spiritual dari binatang iblis pembentukan inti periode pertengahan seperti mereka memakan kacang-kacangan. Jika tidak menembus tingkat keempat pembentukan inti, itu akan menjadi tidak adil. Kuda spiritual itu langsung meneteskan air liur karena iri. Ia terus memimpin jalan sambil melirik Jiang Fan dengan ekspresi memohon. Xia Chaoge juga memberinya banyak daging spiritual. Tetapi itu tidak cukup untuk menerobos level kedua formasi inti saat ini. Jiang Fan melotot ke arahnya, memanggilku seorang cabul, meminta sesuatu untuk dimakan. Apa yang sedang kamu pikirkan? Fokus pada memimpin jalan. Kuda spiritual itu menggerutu kesal, itulah yang dikatakan tuanku. Ngarai yang menjulang tinggi, tepat di mulut Ngarai. Ekspresi wajah Jiang Fan berubah serius. Meskipun dia belum melihat satupun binatang iblis, tapi bau darah binatang iblis tercium padanya. Kehadirannya juga terdeteksi oleh binatang buas di Ngarai. Raungan. Seekor binatang buas raksasa di tingkat ketiga formasi inti menyerang dengan agresif, diikuti oleh 4 binatang iblis tingkat pertama formasi inti. Mata Jiang Fan berubah dingin. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang Sorrow Frost terbang ke udara. Terdengar beberapa suara pedang yang menusuk daging. 4 raja binatang jatuh ke tanah satu demi satu. Hanya Raja Binatang formasi inti tingkat ketiga yang mampu menghindari serangan itu dengan ahli dan mengeluarkan raungan ke arah Ngarai. Tampaknya memberi peringatan kepada yang lain akan adanya invasi musuh yang kuat. Tepat saat ia selesai meraung, pedang Frost kesedihan menusuknya dan membunuhnya. Mata kuda spiritual itu membulat, jadi kau memang sekuat ini, bejat, tidak, saudara Jiang Fan. Ia merasakan bahwa kekuatan Jiang Fan sebanding dengan tuannya. Jiang Fan melangkah maju sambil memegang pedangnya. Tanpa melirik mayat Raja Binatang Buas di tanah, dia berkata tanpa melihat ke belakang. Kalian berdua gali inti iblis itu. Jika Anda melakukannya dengan baik, akan ada hadiahnya. Dia menyerbu sendirian ke kedalaman Ngarai. Mata kuda spiritual itu berputar, dan ia dengan cepat berlari ke arah mayat binatang iblis. Tanduknya menancap kuat di perut, dan kukunya menggali inti iblis. Bai langsung panik, dasar orang alis tebal dan bermata besar. Kau ternyata sangat licik. Ia dengan cepat berlari ke mayat binatang iblis lainnya untuk menggali inti iblis. Pusat Ngarai yang menjulang tinggi. Sekelompok raja binatang yang berdesakan rapat, bagaikan barisan pegunungan yang tak berujung, memenuhi Ngarai sempit itu hingga penuh. Di tengah, 3 manusia berdiri seperti cahaya lilin yang berkelap-kelip di tengah derasnya arus hitam. Mereka dapat ditelan oleh arus deras kapan saja. Wajah Liang Feiyan pucat, dan lengannya yang memegang pedang bergetar. Serangan pedangnya kesulitan untuk membunuh bahkan binatang iblis formasi inti tingkat kedua. Itu harus diketahui. Dia adalah seorang seniman bela diri pada tingkat ketiga formasi inti, mempraktikkan keterampilan serangan terkuat dari 9 sekte ilmu pedang. Alasannya bisa jadi tidak ada yang lain. Kekuatan spiritualnya telah habis. Adik Xia, kekuatan spiritualku habis. Liang Feiyan menggertakkan giginya dan mengayunkan pedangnya sekuat tenaga, memukul mundur binatang iblis yang mendekat. Kelompok binatang iblis memiliki sesuatu yang memerintah mereka.
Mereka menggunakan pertarungan roda untuk menguras kekuatan spiritual kita dengan Raja Binatang terlemah secara terus-menerus. Ketika kekuatan spiritual kita habis, itu akan menjadi waktu bagi hal di belakang mereka untuk menyerang. Xia Chaoge membunuh Raja Binatang lain yang mendekat dengan satu serangan. Dia masih memiliki kekuatan spiritual, namun tidak banyak. Tatapannya tetap tenang seperti biasanya, kita hanya bisa menunggu bala bantuan. Jin Zhongming juga membunuh Raja Binatang lain yang mendekat dengan pukulan. Dia adalah seorang pemurni tubuh, yang tidak membutuhkan kekuatan spiritual. Tetapi kekuatan fisiknya juga hampir habis. Dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dia menggerutu, ini semua salah Liang Feiyan karena lemah, kalau tidak, kita pasti bisa lolos dari pengepungan. Liang Feiyan mendengar ini dan meledak dalam kemarahan, kamu berani menyalahkanku. Kamu tidak mendengarkan nasihat, mengejar Raja Binatang buas jauh ke dalam ngarai, dan malah dikepung. Kami terjebak saat mencoba menyelamatkanmu. Kalau saja dia tahu hal ini akan terjadi, Liang Feiyan seharusnya menyaksikan Jin Zhongming mati di mulut binatang iblis itu. Xia Chaoge berkata, sekarang bukan saatnya untuk berdebat. Cobalah untuk menerobos secara perlahan. Jika bala bantuan datang, itu akan mengurangi tekanan mereka. Mendengar ini, Liang Feiyan dan Jin Zhongming keduanya menunjukkan kepahitan yang mendalam. Bala bantuan, di mana kita bisa mendapatkan bala bantuan? Sunset City tinggal 3 hari lagi. Butuh waktu 5 hingga 6 hari bagi mereka untuk tiba. Kita bahkan mungkin tidak dapat bertahan hidup dalam 5 atau 6 periode 2 jam. Liang Feiyan berkata sambil tersenyum kecut. Jin Zhongming juga menerima nasibnya, bahkan jika bala bantuan datang. Kawanan binatang buas di belakang kita berjumlah 40 atau 50 ekor binatang buas. Siapa yang berani pindah? Semua orang terdiam. Tidak perlu memikirkan bala bantuan dari Sunset City. Mereka hanya bisa berharap pada murid-murid yang ditugaskan pada misi di dekat sini. Namun karena banyaknya jumlah Raja Binatang, mereka lebih memilih menghindarinya daripada menghadapinya. Siapa yang akan mengambil tindakan? Itu sama saja dengan mencari kematian. Tetapi, pada saat itu, tiba-tiba kawanan Raja Binatang di belakang mereka menjadi kacau. Kekuatan spiritual yang dahsyat meledak tidak jauh dari sana. Ketiganya menggigil dan berkata serempak. Bala bantuan, bagaimana mungkin? Bab 457 teknik boneka mereka tidak bisa mempercayainya. Benar-benar ada bala bantuan yang datang. Dan mereka akan menyerang Raja Binatang yang sangat kuat. Bahkan seorang tetua di tingkat kelima formasi inti mungkin tidak berani masuk sendirian, bukan? Namun, kekuatan spiritual klan manusia yang unik itu tidak dapat dipalsukan. Liang Feiyan menunjukkan ekspresi menemukan harapan dalam situasi putus asa dan berseru, seseorang datang untuk menyelamatkan kita. Jin Zhongming juga sangat gembira dan berkata, tidak masalah apakah orang ini adalah tetua dari 9 sekte atau anggota kuat dari paviliun mekanisme surgawi. Jika aku diselamatkan, aku pasti akan berlutut dan mengungkapkan rasa terima kasihku. Xia Chaoge juga agak terkejut. Seseorang benar-benar berani datang untuk menyelamatkan mereka. Dan hanya satu orang. Namun hal ini tidak diragukan lagi memberi mereka harapan besar. Dia berkata dengan tegas, terobos ke bagian belakang dan temui orang ini. Mereka bertiga mengerahkan semangat, bertahan melawan serangan binatang iblis di depan. Dan membunuh Raja Binatang yang ada di belakang mereka. Mereka mundur dengan susah payah. Di sisi lain, Jiang Fan juga merasakan tekanan luar biasa saat menghadapi kelompok Raja Binatang yang padat. Meskipun kekuatan mereka tidak terlalu kuat. Mereka umumnya berada di lapisan pertama dan kedua formasi inti, dengan sangat sedikit yang berada di lapisan ketiga. Tetapi jumlah mereka sungguh terlalu banyak. Satu gerakan ceroboh, Jiang Fan dapat dengan mudah terluka. Untung, ngarai itu sendiri sempit, sementara Raja Binatang berukuran sangat besar. Meski jumlah mereka besar, mereka tidak dapat memanfaatkan keunggulan jumlah mereka. Hanya 3 binatang iblis di depan yang bisa menyerang pada saat yang bersamaan, sedangkan yang di belakang hanya bisa menunggu. Ini memberi Jiang Fan kesempatan. Kalau tidak, kalau itu tanah datar.
Kawanan 50 hingga 60 binatang iblis seukuran binatang yang menyerang sekaligus hanya akan memberinya pilihan untuk melarikan diri. Bintang langit dan bumi jatuh. Naga penyesalan. Pembukaan langit. Kaki petir naga petir. Jiang Fan menghunus pedang embun beku kesedihan, menggunakan berbagai teknik kultivasi. Tiap gerakan dapat membunuh binatang iblis. Tak lama kemudian, lebih dari selusin raja binatang tumbang. Akan tetapi para raja binatang di belakang mereka tetap menyerang maju tanpa henti. Jiang Fan sedikit terengah-engah. Konsumsi kekuatan spiritualnya juga cukup besar. Baru saat itulah dia mulai menyadari ada sesuatu yang salah. Ini, pertarungan roda. Raja binatang formasi inti tingkat kelima dan keempat tidak terlihat dimanapun. Hanya raja binatang pada tahap awal pembentukan inti yang menyerang maju. Strategi ini, lupakan formasi inti manusia tingkat kelima. Bahkan manusia formasi inti tingkat ketujuh yang jatuh ke tengah-tengah raja binatang akan kelelahan hingga mati. Ada ahli strategi tingkat tinggi di balik raja-raja binatang ini. Aku tidak tahu apakah dia dari klan manusia atau ras iblis. Jiang Fan sedikit menyipitkan matanya, tapi pertarungan roda tidak akan berhasil padaku. Memanfaatkan interval serangan Beast Kings. Dia mengeluarkan pil pemulihan semangat yang telah disempurnakan sebelumnya. Pil ini, seperti pil revitalisasi, adalah pil roh tingkat 3 yang bermutu sangat tinggi. Hanya satu pil dapat dengan cepat memulihkan semua kekuatan spiritual untuk seniman bela diri formasi inti tahap awal. Dia menahannya di mulutnya, menunggu sampai kekuatan spiritualnya hampir habis sebelum mengambil tindakan. Sementara itu, di bagian tertentu dari pasang surut Raja Binatang, seekor iblis ular dengan aura di tingkat kelima formasi inti memegang posisi di belakang Raja Binatang. 4 sosok berjubah hitam duduk bersila di tubuhnya, dengan topeng bermotif naga di wajah mereka. Baik pria maupun wanita, dan iblis ular di tingkat kelima formasi inti yang mereka duduki memiliki mata yang tumpul dan tidak berekspresi. Seolah kehilangan jiwanya. Teknik boneka kakak senior Wu memang bernilai 1000 pasukan. Mengendalikan iblis ular Raja Binatang ini memungkinkannya untuk mengendalikan Raja Binatang bawahan melaluinya. Di antara keempatnya, seorang wanita berlekuk-lekuk dengan rambut panjang bergelombang duduk bersila di atas kepala ular tersebut. Memegang bendera hitam misterius di tangannya. Kabut hitam samar-samar muncul dalam bendera kecil itu. Jika Leng Qingzu ada di sini, dia pasti mengenali bahwa kakak senior Wu ini adalah seorang praktisi teknik boneka di paviliun mekanisme surgawi, begitu menakutkannya hingga semua murid takut padanya. Wu Manyu, seorang praktisi pembentukan inti tingkat kelima, juga mahir dalam teknik boneka. Jika terkena mantranya, seseorang akan menjadi boneka, seperti ular formasi inti tingkat kelima yang didudukinya. Bukan hanya hidup dan mati yang dikendalikannya. Bahkan tindakannya pun akan berada di luar kendali seseorang. Siapa yang tidak takut dengan sihir yang hampir seperti setan? Wu Manyu mengulurkan jari-jarinya yang panjang, dengan lembut membelai bendera hitam itu, sambil berkata, "Sayangnya, saya hanya bisa mengendalikan satu boneka dalam satu waktu. Jika tidak ada batasan, itu akan luar biasa. Mengendalikan semua Raja Binatang di sini untuk saling membunuh, dan kita hanya perlu menunggu sampai akhir untuk mengumpulkan inti iblis satu per satu. Tentu saja, sekarang belum terlambat." Bibir merah iblisnya melengkung sedikit, tepat pada saat yang tepat, 3 orang bodoh masuk ke ngarai. Biarkan mereka melakukan kerja keras membunuh binatang iblis ini untuk kita. Teknik wayang memang aneh, namun, itu tidak maha kuat. Meskipun dia mengendalikan pemimpin iblis ular, dia hanya bisa menggunakan pemimpin ini untuk mengumpulkan Raja Binatang bawahannya ke dalam ngarai sempit. Memberikan perintah kepada pemimpin iblis ular agar para Raja Binatang ini saling membunuh. Mereka yang memiliki kebijaksanaan spiritual tidak akan mengikuti perintah seperti itu. Setelah banyak usaha, Wu Manyu menemukan tempat ini cocok untuk mengumpulkan para Raja Binatang. Di ngarai yang sempit, para Raja Binatang menghadapi pembantaian dan tidak bisa bubar untuk melarikan diri. Mereka tidak punya pilihan selain dibantai oleh mereka berempat. Sampai kekuatan spiritual mereka habis. Meskipun ini berarti setidaknya setengah dari Raja Binatang akan melarikan diri saat mereka mengisi kembali kekuatan spiritual mereka. Tidak ada pilihan lain.
Kekuatan spiritual seorang seniman bela diri terbatas. Tetapi, tepat saat mereka hendak bertindak, mereka mendapati Xia Chaoge dan yang lainnya telah masuk. Jadi mereka menyesuaikan rencana mereka. Membiarkan Raja Binatang menggunakan strategi pertempuran roda melawan mereka, memanfaatkan upaya mereka untuk mengurangi jumlah Raja Binatang. Akhirnya, mereka berempat akan menyerang dan membunuh Raja Binatang yang tersisa. Dengan cara ini, mereka bisa mengamankan semua inti iblis dari Raja Binatang di sini. Memikirkan hal ini, Wu Manyu menjilati bibir merahnya dengan gembira. 100 Raja Binatang, yang berarti 2000 poin pahala. Cukup untuk 2 token Giok One Strike Naschen Soul. Sangat berharga untuk mengonsumsi bendera boneka yang berharga. Bendera boneka di tangannya merupakan warisan yang tidak sengaja ditemukannya. Hanya ada 5 bendera. Dia telah menggunakan 3 sebelumnya. Sekarang, untuk mendapatkan Naschen Soul One Strike Jade Token, dia memutuskan untuk menggunakan satu lagi dari 2 token yang tersisa. Namun panennya sangat besar. 2 token Giok Naschen Soul One Strike akan diamankan. 3 lainnya juga terbakar oleh hasrat. Salah satu murid ragu-ragu sejenak dan bertanya, bagaimana kita harus menghadapi 3 murid 9 sekte? Wu Manyu menjawab dengan acuh tak acuh, kalau tidak, bagaimana kita akan menghadapi mereka? Apakah kita akan membiarkan mereka hidup-hidup untuk bertarung memperebutkan inti iblis bersama kita? Ekspresi ketiganya berubah serus. Apakah mereka akan membunuh mereka? Wu Manyu terkekeh, mereka akan mati karena kekuatan spiritualnya terkuras, dan jatuh ke tangan binatang iblis. Bukan kami yang membunuh mereka. Apa yang perlu membuat Anda merasa bersalah? Lagi pula, mereka tidak lemah. Mereka juga seharusnya memiliki beberapa inti iblis di tubuh mereka. Ekspresi ketiganya menegang, meskipun dia mengatakannya. Sekalipun mereka tidak dibunuh secara langsung, mereka tetap akan mati karena rencana busuk mereka. Apa bedanya? Tatapan mata Wu Manyu berubah dingin. Jika kamu begitu baik hati, maka kamu dapat menggantikan mereka. Ketiganya mundur, tidak berani berkata lebih banyak lagi. Tepat saat itu, Wu Manyu tiba-tiba berdiri, tampaknya merasakan sesuatu, dan melihat ke arah ujung ngarai lainnya. Wajah cantiknya berubah sedikit, ada bala bantuan. Dan bala bantuan yang kuat juga. Setelah merasakannya dengan saksama sejenak, ketegangannya mereda, memperlihatkan sedikit seringai. Ternyata hanya satu orang. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Raja-raja binatang itu sudah cukup untuk menguras kekuatan spiritual mereka. Dia duduk kembali sambil tersenyum. Mengambil teko anggur dan cangkir. Sambil menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri, dia mengangkatnya sambil bersulang dari kejauhan ke arah ujung lain ngarai. Teruskan, bunuh lebih banyak raja binatang untuk kita. Hai. Bab 458 postur tubuh yang tak terkalahkan menurut pendapatnya. Satu penguatan lagi hanyalah setetes air dalam ember. Itu tidak akan menyelamatkan 3 pengikut 9 sekte yang terjebak. Dia sendiri juga akan mati karena kehabisan kekuatan spiritualnya. Daripada menyebutnya bala bantuan, baginya, itu lebih seperti kerja gratis. 3 lainnya agak gugup. Bagaimana jika kekuatan orang ini sangat tinggi? Bukankah semua kerja keras yang kita lakukan untuk mengumpulkan raja binatang yang tersebar dari seluruh penjuru hanya untuk membuat pakaian untuk orang ini? Meskipun banyak sekali binatang iblis yang menerobos bagian belakang, mereka sebagian besar tersebar. Banyak di antara mereka yang masih berada di alam pendirian yayasan. Untuk mengumpulkan raja binatang dari segala sisi, mereka berempat telah berusaha sekuat tenaga. Inilah hasil yang mereka dapatkan sekarang. Wu Manyu menyesap anggur dan tersenyum menawan, bisakah seseorang lebih kuat dari tahap akhir pembentukan inti? Dengan begitu banyak raja binatang, bahkan seseorang yang berada di tahap akhir pembentukan inti akan kehabisan kekuatan spiritual. Paling lama 2 jam, orang ini akan menjadi orang pertama yang menyerah, entah menghabiskan kekuatan spiritualnya dan dibunuh dengan marah oleh raja binatang atau melarikan diri dengan cerdik. Ketiganya menenangkan pikiran mereka. Wu Manyu sangat pandai dalam pertarungan kelompok dan memiliki banyak pengalaman dalam mengevaluasi kekuatan berbagai pihak. Karena dia mengatakan 2 jam, itu hampir tepat. Segera,
2 jam berlalu. Gelas anggur di tangan Wu Manyu telah lama diletakkan. Alisnya yang halus berkerut sedikit. Jelas, perkembangan situasi berada di luar harapannya. Apakah orang ini memiliki kekuatan spiritual yang begitu melimpah? Tunggu 2 jam lagi. Bahkan jika dia adalah seniman bela diri di tahap akhir pembentukan inti, kekuatan spiritualnya tidak akan bertahan selama 3 hingga 2 jam. 2 jam lagi berlalu. Pertempuran di ujung lain ngarai berlanjut. Dan para raja binatang pun tampak takut. Mereka sebenarnya mundur ke sisi ini. Wu Manyu tidak bisa duduk diam lagi. Dia berdiri, ekspresinya sangat serius. Bagaimana ini mungkin? Apakah kekuatan spiritual orang ini tidak ada habisnya? Dia jelas hanya satu orang. Ketiga sahabat itu tampak muram. Tampaknya seorang prajurit yang kuat telah muncul. Mengandalkan kekuatan satu orang, mereka membuat Raja Binatang mundur selangkah demi selangkah. Kakak senior Wu, jangan khawatir tentang itu sekarang. Cepat suruh para pemimpin Raja Binatang menghentikan Raja Binatang yang hendak mundur. Wu Manyu tersadar kembali. Segera mengarahkan jari telunjuknya ke bendera hitam dan memerintahkan bendera, jangan mundur, serang untukku. Begitu kata-katanya jatuh. Ular piton raksasa yang terkendali itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan desisan dalam bahasa ras iblis. Wu Manyu menggunakan metode serupa untuk mengendalikan tindakan Raja Binatang. Namun, Jiang Fan, seolah-olah memiliki kekuatan spiritual tak terbatas, terus melepaskan gerakan-gerakan dahsyat. Hampir memusnahkan Raja Binatang di ujung yang lain. Para Raja Binatang, yang sudah sedikit mengembangkan kebijaksanaan spiritual, tidak akan terus mati. Bahkan dengan perintah ular piton raksasa, mereka tetap mundur. Terutama beberapa yang berada pada level keempat pembentukan inti. Memimpin retret. Akibatnya, gelombang binatang iblis yang mundur menyerbu Wu Manyu dan yang lainnya. Jangan pergi. Kalian semua, berhentilah untukku. Wu Manyu berulang kali berbicara kepada bendera susunan. Pemimpin Raja Binatang yang ada di bawah kakinya mendesis. Tapi itu benar-benar tidak dapat dihentikan. Melihat Raja Binatang hendak melarikan diri. Bagaimana mungkin Wu Manyu membiarkan Raja Binatang yang susah payah dikumpulkannya tersebar? Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, bersiaplah untuk bertindak. Bunuh sebanyak yang kau bisa. Dia mengambil inisiatif dan memerintahkan ular piton raksasa di bawahnya untuk melancarkan serangan terlebih dahulu. Dengan suara ledakan yang keras, ekor ular raksasa itu, seperti cambuk, langsung menghancurkan Raja Binatang di tingkat keempat formasi inti. Awalnya para Raja Binatang tercengang. Tak lama kemudian, mereka menyadari ada yang salah dengan pemimpin mereka. Mereka semua meraung marah pada sosok manusia di atas kepala pemimpin mereka. Wu Manyu mendengus, sekarang kamu baru sadar, sudah terlambat. Menyerang. Tubuh ular piton raksasa yang besar bagaikan mesin, dengan kejam menghancurkan Raja Binatang. 3 murid formasi inti dari paviliun mekanisme surgawi juga dipaksa untuk bergabung dalam pertempuran. Di sisi lain, Xia Chaoge dan 2 orang lainnya, yang sudah mencapai batas kemampuannya, benar-benar kelelahan. Liang Feiyan bahkan tidak bisa lagi mengangkat pedangnya. Dalam 3-2 jam terakhir, dia mengandalkan sepenuhnya pada kemauan keras untuk mengayunkan pedang panjangnya dengan kekuatan fisiknya. Lengan yang tadinya bekerja terlalu keras kini membengkak hingga setebal betis. Dan Jin Zhongming tidak dalam kondisi yang jauh lebih baik. Akibat kekuatan yang berlebihan, otot-otot di seluruh tubuhnya robek, dan garis-garis cairan berwarna kedelai mengalir keluar dari pori-porinya. Bahkan Xia Chaoge pun kehilangan kekuatan spiritualnya sepenuhnya. Meskipun ekspresinya tetap tenang seperti biasanya. Wajahnya yang pucat dan butiran-butiran keringat yang terus bermunculan menandakan bahwa ia juga telah mencapai batas kemampuannya. Mereka bertiga tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Surga telah meninggalkanku. Liang Feiyan mendesah sambil mendongak. Tanpa sengaja menoleh ke belakang pada aura prajurit manusia yang semakin mendekat ke arah mereka. Mata Jin Zhongming penuh dengan keengganan. Menatap bala bantuan di belakangnya, matanya menunjukkan kebencian. Apa yang dia lakukan? Setelah sekian lama, apakah dia masih belum ada di sini? Xia Chaoge meliriknya dan berkata, jika kamu punya nyali, katakan itu langsung padanya. Mulut Jin Zhongming langsung berkedut.
Demi berjalan dari pintu masuk ngarai, sambil membunuh lebih dari 50 raja binatang, beraninya dia memprovokasi orang seperti itu. Satu tamparan dari yang lain dapat membunuhnya. Liang Feiyan juga menyuarakan ketidakpuasannya, dan sekarang kamu menyimpan dendam. Pihak lain bersedia membantu kita, dan itu sudah merupakan bantuan yang besar. Lagi pula, bertarung terus-menerus selama 3 hingga 2 jam, dalam keadaan normal, kekuatan spiritualnya pasti sudah habis sejak lama. Dia pasti telah menggunakan sejumlah material surgawi dan harta duniawi yang sangat mahal untuk secara paksa mengisi kembali kekuatan spiritualnya agar dapat terus bertarung. Dan kamu masih punya keluhan. Ditegur oleh kedua temannya. Wajah Jin Zongming menjadi mendung, dan dia mendengus, apa gunanya mengatakan begitu banyak. Kita masih belum selamat, kan? Pada saat ini, 3 raja binatang secara bersamaan melancarkan serangan ke arah mereka. Lengan Liang Feiyan tidak bisa diangkat, merasakan serangan mematikan, senyum kecut muncul di sudut mulutnya. Mati di tangan segerombolan binatang iblis. Saya benar-benar menyesal telah gagal dalam ajaran guru saya. Xia Chaoge juga mendesah pelan, matanya menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Tepat saat kami hampir berhasil. Melihat bala bantuan yang hampir dalam jangkauan, mata Xia Chaoge menampakkan penyesalan. Tanpa terkendali, adegan-adegan kenangan hidupnya melintas dalam benaknya. Semua orang dan kejadian penting dalam hidupnya. Mereka melaju kencang bagaikan komedi putar. Tiba-tiba, wajah muda pun muncul dalam benaknya. Senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Memikirkan paman seperguruan di saat-saat terakhirku. Kapan dia menjadi penting bagiku? Tapi dia tidak memperhatikanku. Mengapa aku masih memikirkannya? Angin kencang mendekat. Xia Chaoge mencoba mengangkat pedangnya untuk show serangan putus asa terakhir. Dalam kondisinya saat ini, dia mungkin tidak dapat menangkis pukulan mematikan ini. Namun, pada saat mereka benar-benar putus asa, para raja binatang yang menyerang mereka tampaknya merasakan sesuatu. Mereka buru-buru menarik serangan mereka, mundur ke ujung lain ngarai. Mereka bertiga tercengang. Lalu mereka menyadarinya. Para raja binatang sudah mulai mundur. Dan 5 atau 6 raja binatang yang tersisa di sini tidak berani melawan Jiang Fan lagi. Mereka semua melarikan diri. Ujung ngarai yang lain telah diblokir dan telah menempatkan mereka dalam situasi putus asa. Akhirnya jelas. Sekilas. Yang ada di sana tidak lain hanyalah mayat para raja binatang yang tumbang. Seperti bukit, mereka naik dan turun. Pemandangan yang sama yang menyambut mata mereka. Juga disertakan sosok tinggi yang berdiri di atas mayat binatang iblis. Satu tangan di belakang punggungnya, tangan satunya memegang pedang. Bab 459 senior ketiganya mendongak. Seketika mereka merasakan guncangan luar biasa. Pria itu berlumuran darah, seolah-olah dia baru saja keluar dari kolam darah asteris. Pakaiannya, rambutnya, dan wajahnya. Semuanya berlumuran darah. Dia berdiri di atas mayat raja binatang yang tak terhitung jumlahnya, bagaikan dewa pembantaian yang tak tertandingi. Itu tak terbayangkan. Gelombang binatang buas tidak dapat mereka tembus meskipun mereka menggabungkan kekuatan mereka. Dia telah membantainya seorang diri hanya dengan satu pedang. Liang Feiyan menelan ludah. Setelah beberapa saat terkejut, dia akhirnya tersadar. Dia dengan cepat dan susah payah mengangkat lengannya yang lain, memberi hormat dengan satu tangan. Junior Liang Feiyan, terima kasih, senior, atas anugerah penyelamat hidupmu. Jin Zongming, setelah diselamatkan, merasa sangat bersyukur. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan berkata dengan keras. Senior, kebaikan hatimu yang luar biasa, Jin Zongming tidak akan pernah melupakannya. Bahkan Xia Chaoge tidak berani menunda. Dia membungkuk dengan anggun dan berkata, Xia Chaoge mengucapkan terima kasih kepada senior atas penyelamatannya. Bolehkah saya menanyakan nama senior yang terhormat? Chaoge harus meminta tuanku untuk datang sendiri dan menyampaikan rasa terima kasihnya. Situasi yang sungguh menyedihkan. Bahkan seorang pembangkit tenaga listrik di tingkat ke-7 formasi inti mungkin akan menatap tanpa daya ke arah gelombang binatang buas. Menyelamatkan mereka merupakan prestasi yang sama sulitnya dengan naik ke surga. Besarnya jasa yang telah diberikan tidak akan pernah bisa terbalas dengan sekedar kata terima kasih.
Tidak perlu sopan santun. Jiang Fan berbicara, hanya untuk menyadari tenggorokannya serak. Setelah 3 jam pertempuran hidup dan mati yang terus-menerus, energi darahnya berada pada puncaknya sepanjang waktu. Seiring berjalannya waktu, hal itu mulai menumpulkan indranya. Bukan hanya suaranya yang serak, tetapi pendengaran dan penglihatannya juga agak terpengaruh. Selamat datang. Untungnya, masalahnya tidak serius. Dia melompat dari punggung seekor binatang buas dan terbang ke arah Xia Chaoge. Dengan subscribe. Setelah memeriksanya dengan saksama, dia menemukan bahwa selain beberapa luka dangkal, dia tidak terluka. Baru kemudian dia menghela napas sedikit lega. Asalkan kamu baik-baik saja, kata Jiang Fan. Liang Feiyan dan Jin Zhongming saling bertukar pandang. Mengapa kedengarannya seperti senior ini datang khusus untuk menyelamatkan Xia Chaoge? Memikirkan status Xia Chaoge sebagai orang nomor 1 di Tanah 9 Sekte. Mereka segera mengerti. Untuk seseorang dengan status seperti Xia Chaoge, sangatlah wajar bagi seorang senior untuk mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkannya. Xia Chaoge juga sedikit bingung. Suaranya kedengaran familiar, tetapi dia tidak ingat pernah mengenal seorang senior seperti itu. Namun, hal itu tidak menghentikannya untuk mengungkapkan rasa terima kasih banyak, senior. Jiang Fan tidak dapat memutuskan apakah harus tertawa atau menangis. Hanya karena suaranya serak, dia tidak dapat mengenalinya. Namun jelas, ini bukan saatnya untuk mengenang. Para Raja Binatang, yang ketakutan oleh pembantaiannya, mulai mundur. Sebuah prestasi yang hebat, bagaimana dia bisa membiarkan mereka lolos? Jika mereka melarikan diri dari ngarai dan berhamburan ke segala arah, di mana mereka bisa ditemukan? Apakah kamu masih bisa bertarung? Xia Chaoge menggelengkan kepalanya. Kekuatan spiritual junior telah terkuras habis. Liang Feiyan mengangkat lengannya yang bengkak secara mengerikan lebih tinggi lagi. Mereka pun tergoda dengan gagasan tersebut. Mengikuti senior untuk memburu Raja Binatang berarti mereka sedikitnya dapat mengumpulkan beberapa inti iblis. Tetapi mereka sama sekali tidak mampu bergerak. Jiang Fan mengangguk, lalu mengambil 2 pil pengisian semangat, dan menyerahkannya kepada Xia Chaoge dan Liang Feiyan. Ambil ini, lalu ikuti aku untuk memburu Raja Binatang. Apa? Liang Feiyan sedikit ragu-ragu. Dia bahkan belum tahu jenis pil apa ini. Namun Xia Chaoge, tanpa berpikir 2 kali, langsung menelannya. Jika laki-laki ini ingin menyakitinya, dia tidak akan mengambil risiko sebesar itu untuk menyelamatkannya. Melihat Xia Chaoge meminum pil itu, Liang Feiyan tidak ragu lagi dan menelannya juga. Momen berikutnya, dia berseru kaget, kekuatan spiritualku sudah pulih sepenuhnya. Sekilas keheranan muncul di wajah Xia Chaoge yang biasanya tenang dan elegan. Dia menyadari bahwa hanya dalam sekejap, inti emasnya yang sebelumnya kosong telah memperoleh kembali 70 hingga 80% kekuatan spiritualnya. Karena tidak dapat menahan rasa penasarannya, dia bertanya, senior, pil jenis apa ini? Agar dapat segera memulihkan seluruh kekuatan spiritual seorang kultivator tahap awal pendirian yayasan seperti Liang Feiyan. Dan bahkan memulihkan 80% dari seorang kultivator jidan tingkat menengah seperti dirinya. Efeknya sungguh menakjubkan. Jiang Fan berkata, kita bahas nanti saja. Ikuti aku untuk membantai gelombang monster itu, jangan lewatkan kesempatan ini. Liang Feiyan langsung gembira. Dengan senior sekuat ini, tidak ada bahaya sedikit pun untuk mengikutinya. Menyebutnya, membantai Raja Binatang, adalah satu hal. Namun pada kenyataannya, itu lebih seperti memanen inti iblis. Xia Chaoge pun mengangguk. Beberapa saat yang lalu, kelompok Raja Binatang ini telah meninggalkan mereka tanpa jalan keluar. Kini giliran mereka untuk melakukan serangan balik. Tunggu, senior, bagaimana denganku? Ekspresi Jin Zhongming berubah cemas saat dia berbicara. Ini adalah kesempatan emas, pada dasarnya tiket gratis menuju manfaat besar. Jika Xia Chaoge dan Liang Feiyan keduanya memiliki kesempatan, bagaimana mungkin dia bisa ditinggalkan? Jiang Fan menatapnya dengan tatapan datar. Kamu, seorang kultivator pemurnian tubuh, adakah gunanya pil pemulihan roh? Jin Zhongming segera menjawab, senior, Anda mungkin tidak tahu. Sekte penyempurnaan tubuh kita tidak boleh menggunakan kekuatan spiritual.
Namun kekuatan spiritual dapat memperbaiki tubuh kita. Pil pemulihan semangat yang kamu pegang punya efek yang sama padaku. Jiang Fan mengangguk samar. Sudah kucatat. Wajah Jin Zongming berseri-seri karena kegembiraan, mengira Jiang Fan hendak memberinya pil ajaib. Namun Jiang Fan hanya mengetuk tanah dengan ujung kakinya, melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang, dan berkata, "Temukan orang yang baik hati dan bersedia membantu Anda. Aku tidak mampu membantu." Sebelumnya, mereka tidak berjauhan. Keluhan Jin Zongming bahwa Jiang Fan datang terlambat terdengar keras dan jelas di telinganya. Orang macam apa ini? Lagi pula, bahkan tanpa keluhan-keluhan sebelumnya, Jiang Fan tidak akan memberi Jin Zongming pil setelah melihat perilakunya sebelumnya. Wajah Jin Zongming membeku. Dia segera menyadari bahwa Jiang Fan telah mendengar gerutuannya sebelumnya. Liang Feiyan meliriknya dengan gembira, tidak takut untuk mengejeknya, "Kakak senior Jin, saya sarankan kamu segera meninggalkan ngarai ini. Dalam kondisimu saat ini, bahkan Raja Binatang yang tersesat pun bisa dengan mudah mengambil nyawamu." Hati Jin Zongming bergetar. Tanpa keinginan apapun, dia memperhatikan sosok mereka yang semakin menjauh sebelum akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tanah berbahaya ini. Namun seiring berjalannya waktu, rasa frustrasinya bertambah. Hanya karena satu keluhan, perlakuan yang diterimanya dibandingkan dengan Liang Feiyan dan Xia Chaoge sungguh jauh berbeda. Yang satu hendak mengikuti senior untuk mengumpulkan inti iblis. Yang satu lagi menyelinap pergi dengan menyedihkan. Mengapa? Tiba-tiba, dia memperhatikan mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya menumpuk di sekitarnya, inti iblisnya tidak tersentuh, dan matanya berbinar. Hahaha, mereka meninggalkanku. Saya bisa mengambilnya sendiri, bukan? Begitu banyak inti iblis, bernilai setidaknya 1000 poin merit. Jika aku membawanya kembali ke Sunset City, apa yang bisa mereka lakukan untuk menghentikanku? Bagaimanapun, gurunya, Kong Yuanba, ada di Sunset City. Mungkinkah pria ini menuntut kembali inti iblis dari Kong Yuanba? Tanpa ragu dia menghampiri salah satu binatang iblis. Tepat saat dia hendak mengiris perutnya. Tiba-tiba, kegelapan menyelimuti pandangannya. Kuku sapi yang besar dan kokoh menghantam mukanya tanpa ampun. Jin Zongming yang kelelahan tidak dapat menghindar. Ia langsung dipukul, pingsan, dan jatuh ke tanah. Bai meludah dengan nada menghina, "Berani sekali kau mencoba mencuri inti iblis milik saudara Jiang Fan." Kuda spiritual juga ikut mendekat. Rasa kompetisi yang tak kenal lelah memaksanya untuk ikut bergabung. Ia menundukkan kepalanya dan menjulurkan tanduknya ke depan. Tanduk runcing itu menusuk langsung ke pantat Jin Zongming. Jin Zongming yang tak sadarkan diri bergerak-gerak tak terkendali. Sementara itu, Jiang Fan, dengan Xia Chaoge dan Liang Feiyan di belakangnya, terus mengejar Raja Binatang. Dibandingkan bertarung langsung, mengejar mereka jauh lebih mudah. Para Raja Binatang hanya peduli untuk melarikan diri, terlalu takut untuk berhenti dan melawan. Hasilnya adalah pembantaian besar-besaran dan mudah bagi ketiganya. Di tempat lain, Wu Manyu dan kelompoknya sedang berjuang. Ketika gelombang binatang buas melonjak lebih dahsyat, mereka menghadapi serangan balik putus asa dari Raja Binatang yang sekarat. Selain Wu Manyu, yang kondisinya sedikit lebih baik, 3 orang lainnya terluka parah, tidak berdaya, dan tergeletak di atas tebing. Sendirian, Wu Manyu tidak mampu lagi bertahan karena kekuatan spiritualnya terkuras habis. Dengan wajah pucat, dia menjatuhkan diri ke punggung ular piton bercorak. Menyaksikan tanpa daya ketika Raja-Raja Binatang menyerbu lewat di bawah tatapannya. Perkiraan kasar, tidak kurang dari 20 Raja Binatang telah melarikan diri. Brengsek, apa yang sebenarnya terjadi? Pada awalnya mereka berhasil menahan gelombang binatang buas. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, Raja Binatang selanjutnya menyerang dengan keganasan yang nyaris tak terkendali, yang menyebabkan kesulitan yang mereka hadapi saat ini. Pada saat itu, sebuah suara rendah memanggil, "Senior, masih ada satu formasi inti tingkat kelima di sana." Bab 460 membuat gaun pengantin untuk orang lain. Wu Manyu mendengar suara itu dan mengangkat kepalanya. Baru saat itulah dia menyadari 3 orang, berlumuran darah, sedang mengejar beberapa Raja Binatang yang tersisa. Dia segera mengerti mengapa Raja Binatang menjadi mengamuk.
Dia dengan marah berkata, apakah ini perbuatanmu? Jiang Fan baru saja selesai membunuh binatang iblis terakhir. Tiba-tiba, dia mendengar suara manusia dan segera menoleh dengan waspada. Dia melihat seekor ular piton bercorak raksasa dengan ekspresi datar. Di punggungnya tergeletak sosok yang berjubah hitam dan bertopeng, sosoknya sangat memikat. Dia berpikir sejenak dan mengerti, lalu berkata, tidak heran binatang iblis menggunakan taktik roda. Jadi, kamulah yang membuat masalah di balik layar. Dia telah merasakan sesuatu yang aneh selama beberapa saat. Sejak kapan binatang iblis juga terampil dalam taktik militer? Sekarang, melihat manusia misterius ini dan Raja Binatang yang jelas-jelas terkendali di bawah mereka. Tiba-tiba dia mengerti. Wu Manyu dengan marah berkata, aku belum menyalahkanmu. Kelompok binatang iblis ini bisa saja dimusnahkan sepenuhnya, tetapi 20 dari mereka lolos karenamu. Hati Jiang Fan terasa sakit ketika mendengar ini. 20 binatang iblis, itu berarti 400 poin prestasi. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan marah, kamu sungguh tidak berguna. Mengendalikan pemimpin Raja Binatang formasi inti tingkat kelima dan masih membiarkan mereka semua melarikan diri. Wu Manyu sangat marah, dia menamparkan kepala ular itu dan berdiri, menyebabkan dadanya bergetar hebat. Aku tidak berguna. Tahukah kau betapa dahsyatnya serangan balik para Raja Binatang yang putus asa di bawah pembantaianmu? Bahkan binatang formasi inti tingkat ke-6 pun tidak dapat menahannya. Jiang Fan berkata dengan dingin, apa kamu tidak punya otak? Siapa yang menyuruhmu menghalangi mereka secara langsung? Mengapa kamu tidak membuat ular ini meruntuhkan ngarai dan menutup jalan keluar? Wu Manyu tertegun sejenak. Ini, tampaknya, sangat masuk akal. Kamu, Wu Manyu tersipu dan dengan marah mengganti topik pembicaraan. Itu bukan urusanmu. Binatang-binatang iblis ini dipancing ke ngarai oleh kami setelah bekerja keras selama berhari-hari. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?